Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bisnis, selamat datang kembali di dunia keuangan korporat. Podcast yang akan membantu Anda memahami mengenai seluk-beluk manajemen keuangan. Saya Lola sebagai MC Anda, dan hari ini kita akan membahas dua konsep yang sangat krusial, yaitu mengenai struktur modal dan juga leverage. Sudah hadir bersama kita dua narasumber ahli kita, ada Windy dan Fitri. Halo, selamat datang. Ya, halo Lola dan pendengar semuanya, senang bisa berbagi di sini. Halo juga, semoga diskusi kita hari ini bisa mencerahkan ya. Oke, kita mulai dengan struktur modal. Winda, apakah Anda bisa menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksud dengan struktur modal? Nah, tentu Lola, jadi secara sederhana struktur modal atau capital struktur adalah jumlah utang atau ekuitas yang dipakai perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan juga pembelian asetnya. Nah, ini juga bisa diartikan sebagai perimbangan ataupun perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Nah, modal asing ini berupa utang jangka pendek ataupun jangka panjang. Tuh, menurut ahli keuangan IM Pandey, struktur modal mengacu pada campuran sumber dan dana jangka panjang seperti surat utang, utang jangka panjang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas, termasuk cadangan dan surplus. Intinya, struktur modal ini digunakan manajemen sebagai alat untuk mempertimbangkan dan menentukan pendanaan jangka panjang perusahaan. Oke, menarik. Lalu, apa sih tujuan utama perusahaan mengelola struktur modalnya dengan baik? Nah, jadi pengelolaan struktur modal yang baik itu punya banyak fungsi penting. Nah, misalnya dengan memaksimalkan pengembalian bagi pemegang saham, lalu mengurangi risiko finansial karena dapat menyeimbangkan utang dan ekuitas, meminimalkan biaya modal dengan perencanaan utang jangka panjang yang strategis, dan meningkatkan nilai perusahaan karena struktur modal yang sehat bisa menarik perhatian investor. Nah, perbedaan dengan struktur keuangan dan struktur aset. Oke. Dalam materi ini tuh ada juga istilah struktur keuangan dan struktur aset nih, Kak Fitri. Di antara keduanya itu apa bedanya sih ketiga istilah ini? Oke, ini penting untuk diluruskan. Ketiganya punya pengertian yang berbeda. Struktur keuangan adalah cara perusahaan membiayai aktivanya, mencakup utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal pemegang saham, yaitu seluruh sisi kanan neraca. Sementara itu, struktur modal atau capital structure hanya mengacu pada proporsi utang jangka panjang dan ekuitas dalam total struktur permodalan. Dan yang terakhir, struktur aset adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Oke, jelas sekali ya Kak Fitri. Sekarang kita geser ke topik kedua, yaitu leverage. Mengenai leverage dan jenis-jenisnya. Winda, apa sih itu leverage dalam konteks bisnis dan mengapa banyak perusahaan memilih menggunakannya, Kak? Nah, jadi leverage itu adalah cara lain yang merujuk pada utang. Nah, dalam bisnis, leverage ini sering dikaitkan dengan pinjaman modal untuk membiayai pembelian aset ataupun pengembangan bisnis. Tujuannya untuk memperoleh keuntungan bisnis atau ROI, Return on Investment, yang maksimal. Nah, banyak juga pembisnis yang menggunakan leverage karena dianggap multifungsi dan juga menguntungkan. Nah, sehingga ekuitas perusahaan itu bisa dipakai untuk keperluan lain. Bahkan menurut Fahrudin, leverage adalah sejumlah utang yang dipakai untuk membayar modal perusahaan. Pengertian lainnya menurut Sartono, leverage adalah pemakaian sumber dana dan modal yang punya beban tetap, tujuannya agar laba investor dapat dikembangkan. Ada berapa jenis leverage yang perlu kita ketahui, Kak? Nah, jadi ada 3 jenis utama leverage. Yang pertama adalah leverage keuangan ataupun financial leverage. Ini adalah modal yang dipakai manajer keuangan
untuk memaksimalkan return bagi pemilik saham ekuitas. Nah, ini juga melibatkan penggabungan utang atas ekuitas untuk meraih return maksimal. Yang kedua ada leverage operasi atau operating leverage yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan biaya operasi tetap untuk meningkatkan pengaruh perubahan penjualan atas laba operasi bisnis. Dan yang terakhir ada leverage gabungan atau combined leverage. Ini adalah pinjaman modal yang nilai keuntungannya tinggi karena adanya biaya tetap dan mencakup biaya keuangan pasif juga biaya operasional tetap. Nih, kalau untuk mengukur kesehatan keuangan terkait utang nih Kak, kita kan mengenal leverage ratio nih Kak Fitri. Apa sih leverage ratio itu? Leverage ratio adalah perbandingan antara jumlah utang perusahaan dengan total aset. Rasio ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban utangnya dengan jumlah aset yang dimiliki. Oke, jadi kalau nilai leverage ratio perusahaan tinggi artinya apa Kak? Jika leverage ratio-nya tinggi, itu berarti utang perusahaan lebih banyak dibanding aset yang dimiliki perusahaan. Ini menandakan resiko gagal bayar ke kreditur semakin tinggi. Sebaliknya, jika rasionya rendah, aset perusahaan lebih tinggi daripada utangnya, yang berarti keamanan keuangan perusahaan semakin baik. Ada beberapa rumus rasio yang umum dipakai ya Kak? Nah, iya, jadi ada beberapa yang paling sering digunakan. Yang pertama itu debt to asset ratio. Nah, ini untuk mengukur kemampuan perusahaan mengandalkan utang membiayai asetnya. Rumusnya yaitu total utang dibagi dengan total aset. Yang kedua ada debt to equity ratio yang menunjukkan keterkaitan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Rumusnya yaitu total utang keseluruhannya dibagi dengan modal sendiri dan dikalikan dengan 100%. Ada juga time interest earned, yaitu menghitung besarnya laba operasi yang mampu membayar bunga utang. Rumusnya dengan laba operasi ditambah penyusutan lalu dibagi dengan bunga utang jangka panjang. Wah, pembahasan yang sangat padat ya dan mencerahkan. Jadi dapat kita simpulkan ya Kak ya. Struktur modal adalah komposisi modal jangka panjang untuk kebutuhan bisnis, dan leverage adalah penggunaan utang untuk meningkatkan keuntungan. Keduanya sangat berhubungan dan menentukan risiko bisnis di masa depan. Oke Kak, terima kasih ya Kak Fitri dan Kak Winda atas penjelasannya. Bagi sobat bisnis nih, pastikan perhitungan utang Anda didasari perhitungan yang matang, karena salah mengambil pinjaman bisa berujung pada risiko gagal bayar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. I love you. Malu, oh malu. Nggak mau mama.